Kenalin, aku Dava Angkara Putra, merupakan salah satu mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Bangka Belitung. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Teknologi Informasi angkatan 2025 dari kelas A dengan NIM 11.525.11.007. Tanya, kalian sebelumnya pernah sadar nggak sih, dalam satu detik komputer bisa memproses jutaan, bahkan miliaran data. Di balik layar yang terlihat sederhana, ada sistem komponen yang bekerja super cepat dan saling terhubung dengan rapi. Tanpa koordinasi yang tepat, komputer yang kita pakai setiap harinya itu tidak akan bisa menyala. Video saya kali ini, saya akan membahas komponen penting dalam sistem komputer. Saya akan menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk kita semua. Yuk lanjut, kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama, kita mulai dari CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah komponen yang paling penting dalam komputer karena berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Semua aktivitas yang kita lakukan di komputer seperti membuka aplikasi, mengetik, menonton video, hingga bermain game, semuanya diproses oleh CPU. CPU bekerja dengan sistem yang terstruktur. Ada 4 tahap utama dalam prosesnya. Pertama, fetch, yaitu mengambil data dari memori. Kedua, decode, yaitu menerjemahkan instruksi agar dapat dipahami. Ketiga, execute, yaitu menjalankan perintah tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, write back, yaitu menyimpan hasil proses kembali ke memori. Selain itu, CPU juga memiliki komponen penting seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertugas melakukan perhitungan matematika dan logika. Adapun 2 merek prosesor yang paling populer, yaitu Intel dan AMD Ryzen. Kedua merek ini memiliki keunggulan masing-masing dan banyak digunakan di komputer modern. Jadi bisa disimpulkan bahwa CPU adalah otak yang mengatur seluruh aktivitas komputer. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Selanjutnya adalah motherboard atau papan induk. Motherboard merupakan tempat semua komponen komputer terpasang dan terhubung satu sama lain. Tanpa motherboard, komponen seperti CPU, RAM, dan penyimpanan tidak akan bisa bekerja bersama. Motherboard bisa diibaratkan seperti sistem jalan raya yang menghubungkan semua komponen agar bisa saling berkomunikasi. Fungsi motherboard tidak hanya sebagai penghubung, tapi juga mengatur distribusi daya listrik ke setiap komponen serta mengelola aliran data antar perangkat. Selain itu, motherboard juga menyediakan slot dan port untuk berbagai perangkat tambahan seperti kartu grafis, USB, dan perangkat lainnya. Dengan adanya motherboard, semua komponen dapat bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Berikutnya, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Kita masuk ke bagian RAM, penyimpanan, dan perangkat input dan output. Pertama adalah RAM, Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh komputer. Misalnya, ketika kalian membuka aplikasi atau game, data tersebut akan dimuat ke RAM agar bisa diakses dengan cepat. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa nge-lag. Kemudian ada media penyimpanan, yaitu HDD atau SSD. HDD atau hard disk drive menyimpan data menggunakan sistem mekanik, sedangkan SSD atau solid state drive menggunakan teknologi digital yang lebih cepat dan efisien.
Karena itu, komputer dengan SSD biasanya memiliki performa yang lebih cepat, terutama saat booting dan membuka aplikasi. Selanjutnya adalah perangkat input dan output. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses komputer. Semua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan sistem komputer yang lengkap dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu ada software atau perangkat lunak. Software adalah kumpulan instruksi data atau program yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja komputer. Tanpa software, komputer hanyalah perangkat keras yang tidak bisa melakukan apa-apa. Software berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan hardware. Artinya, setiap perintah yang kita berikan melalui aplikasi akan diterjemahkan oleh software agar bisa diproses oleh CPU. Software sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS. Sistem operasi ini berfungsi sebagai pengatur utama seluruh aktivitas komputer, mulai dari mengelola memori, menjalankan aplikasi, hingga mengatur perangkat keras. Yang kedua adalah aplikasi, yaitu software yang digunakan langsung oleh pengguna seperti Microsoft Word untuk mengetik, browser untuk internet, atau aplikasi desain dan editing. Yang ketiga adalah software pendukung atau utility seperti antivirus, aplikasi pembersih sistem, dan tools lainnya yang membantu menjaga performa komputer. Selain itu, software juga terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Saat ini, banyak software berbasis internet atau cloud yang memungkinkan kita bisa bekerja secara online tanpa harus menginstal aplikasi di komputer. Manfaat software sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Software membantu meningkatkan produktivitas, mempercepat pekerjaan, mempermudah komunikasi, serta memungkinkan kita untuk belajar, bekerja, dan berkreasi dengan lebih mudah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa software adalah penggerak yang membuat komputer bisa digunakan sesuai kebutuhan manusia. Sampailah kita ke pembahasan yang terakhir, pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima yaitu brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengelola sistem komputer. Walaupun teknologi komputer semakin canggih, tetap saja manusia menjadi pengendali utama dari semua sistem tersebut. Brainware memiliki peran yang sangat penting karena tanpa manusia, komputer tidak akan memiliki fungsi yang berarti. Dalam dunia komputer, brainware dibagi menjadi beberapa peran. Yang pertama adalah programmer, yaitu orang yang membuat program atau software. Programmer menggunakan bahasa pemrograman untuk menciptakan aplikasi yang bisa digunakan oleh pengguna. Yang kedua adalah operator, yaitu orang yang menjalankan komputer dalam kegiatan sehari-hari. Operator biasanya bertugas menginput atau menjalankan program atau bahkan bisa memastikan sistem berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah administrator, yaitu orang yang mengelola sistem komputer secara keseluruhan, termasuk jaringan, keamanan, dan pengaturan sistem. Selain itu, ada juga user atau pengguna biasa, yaitu orang yang menggunakan komputer untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belajar, bekerja, atau hiburan. Peran brainware sangat penting dalam perkembangan teknologi. Manusia tidak hanya sebagai pengguna,
tapi juga sebagai pencipta dan pengembang teknologi itu sendiri. Kemampuan brainware juga harus terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi seperti memahami software baru, menjaga keamanan data, dan menggunakan komputer secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa brainware adalah faktor utama yang menentukan bagaimana teknologi komputer dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu dia penjelasan lengkap dari saya tentang dasar-dasar komputer atau komponen penting dalam sistem komputer, yang dimana ada CPU, motherboard, RAM, software, hingga brainware. Dengan memahami semua komponen ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana komputer bekerja secara keseluruhan. Semoga video kali ini bermanfaat dan membantu kita semua dalam belajar. Nah, jadi berakhirlah sudah video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.